Sebagai salah satu daerah tertua di Jazirah Sulawesi Tenggara, Pulau Muna diperkirakan telah dihuni masyarakat yang memiliki peradaban tinggi pada ribuan bahkan puluhan ribu tahun silam. Salah satunya terkait penguasaan terhadap bela diri. Hal itu terlihat pada goresan-goresan menyerupai lukisan di sejumlah dinding Goa Liangkabori, Desa Liangkabori. Menurut perkiraan, goresan menyerupai lukisan tersebut telah ada semenjak 2000 hingga 10.000 tahun lalu. Dari keseluruhan goresan yang ada, beberapa di antaranya berbentuk seperti lukisan orang yang sedang menunggang kuda, berburu, dan berkelahi. Berdasarkan goresan-goresan tersebut, maka bisa diperoleh gambaran bahwa sejak ribuan tahun silam, masyarakat Pulau Muna sudah memiliki kemampuan bela diri untuk bertarung. Semua dilakukan secara kesatria melalui duel 1 lawan 1. Goresan-goresan dimaksud masih bisa disaksikan di Gua Metanduno dan Liangkabori. Terkait motif, kuat dugaan berhubungan dengan beberapa hal. Pertama, perebutan wilayah perburuan. Sebagaimana goresan-goresan menyerupai lukisan, sejumlah hewan dan aktivitas orang berburu, maka diperkirakan masyarakat prasejarah penghuni kawasan Liangkabori dahulu hidup dengan cara berburu. Ketika populasi hewan buruan berkurang, mereka mencari wilayah berburu lain. Agar leluasa berburu, syarat utamanya adalah menguasai wilayah tersebut. Ketika ada penghuninya, maka perebutan secara fisik pun terjadi. Hanya saja, sejumlah informasi menyebutkan perebutan itu bukan dilakukan melalui perang dengan melibatkan banyak orang, melainkan pertarungan 1 lawan 1. Antara pemimpin dengan pemimpin. Jadi, kala itu setiap kelompok memiliki pemimpin yang diangkat karena kemampuan bela diri serta penguasaan ilmu supranatural. Begitu ada perebutan lahan perburuan, pemimpin kedua kelompok akan saling duel. Dalam pertarungan itu, salah satu pemimpin harus tewas. Untuk itu, sejumlah goresan di Gua Metanduno dan Liangkabori menyerupai lukisan orang tanpa kepala. Selanjutnya, motif kedua adalah pertarungan untuk menentukan seorang pemimpin. Duel ini terjadi manakala ada 2 calon pemimpin potensial dalam sebuah kelompok. Ketika itu terjadi, maka satu-satunya cara adalah melalui pertarungan. Pada saat itulah kedua calon pemimpin menunjukkan seluruh kemampuan ilmu bela diri maupun supranatural, mulai bertarung menggunakan tangan kosong sampai memakai berbagai macam jenis senjata. Keduanya bertarung secara bebas. Pertarungan tak akan berhenti sampai ada salah satunya tewas. Inilah prinsip utama para jawara silat Muna semenjak zaman dahulu, tak akan mundur selangkah pun demi menjaga harga diri serta kehormatan keluarga dan leluhur. Sementara menyerah hanya akan membuat diri terhina karena dianggap lemah. Agar harga diri dan kehormatan keluarga, khususnya leluhur, tetap terjaga, maka sang petarung akan terus melawan meskipun tubuhnya sudah penuh luka dan bermandikan darah. Sang lawan pun tak akan berhenti menyerang. Semakin musuh terluka, ia kian meningkatkan serangan sampai lawan benar-benar tewas.
Adapun motif pertarungan ketiga terkait dengan mempertahankan kehormatan keluarga. Jadi, ketika ada orang asing yang datang mengganggu keluarga salah satu kelompok, maka laki-laki dewasa dalam keluarga itu harus siap melakukan perlawanan sampai mati. Ketika terjadi pertarungan, maka perempuan dan anak kecil akan bersembunyi pada sebuah tempat rahasia, baik dalam gua ataupun di luar. Hal ini dikuatkan dengan adanya sejumlah ruang rahasia di bawah tanah yang ditemukan pada sejumlah gua seperti di Liang Kabori. Suasananya sangat gelap dengan panjang sekitar 100 meter. Di bawah tanah itu ada ruangan luas yang diperkirakan bisa memuat hingga 20 orang. Melihat bentuknya, akses masuk ke dalam sangat sulit karena mulut gua ruangannya hanya bisa dilewati satu orang. Itu pun harus masuk dengan cara duduk. Jadi, saat ada musuh masuk, maka orang di dalam akan lebih mudah membunuhnya. Belum lagi ada banyak lorong di dalam. Andai belum pernah ke sana, maka sudah pasti akan tersesat. Demikian jejak kerasnya kehidupan masyarakat Muna pada masa ribuan tahun silam. Melihat berbagai goresan menyerupai lukisan pada sejumlah gua di desa Liang Kabori, maka bisa disimpulkan bahwa karakter hidup seorang jawara silat Muna sudah dilakoni semenjak zaman prasejarah. Jiwa jawara itu terus mengalir menembus batas ruang dan waktu zaman. Selain itu, goresan-goresan tersebut juga menunjukkan bahwa ilmu bela diri sudah sangat dikuasai nenek moyang masyarakat Muna sejak ribuan bahkan puluhan ribu tahun silam. Seiring waktu, gerakan-gerakan silatnya pun mengalami perubahan. Namun intinya, para jawara silat Muna memiliki kemampuan bertarung mulai dengan tangan kosong hingga menggunakan berbagai jenis senjata. Tak kalah penting, prinsip hidup para jawara silat Muna yang tak akan mundur selangkah pun demi membela diri serta kehormatan keluarga dan para leluhur. Sio